Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, sembari kita berniat i'tikaf, kita lanjutkan kajian fikih muamalat. Masih membicarakan tentang rahan ataupun kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pegadaian adalah ja'lu 'ainin maliyatin, menjadikan sebuah benda yang berharga, baik itu motor, HP, tanah, emas. Jadi menjadikan benda yang berharga sebagai jaminan untuk utang. Sebagai jaminan untuk utang yang fungsinya yustawfa minha 'inda ta'adzuri wafaihi, yang nanti ditunaikan hutang dari hasil penjualan benda yang berharga tadi ketika tidak mampu membayar. Contoh misalkan kita ngutang 10 juta, kemudian kita ngasih gadai misalkan emas sebanyak 15 gram. Itu fungsi emas adalah sebagai jaminan yang jika nanti ketika jatuh tempo kita tidak sanggup membayar itu hutang, maka si yang ngasih hutang berhak menyuruh kita untuk menjual emas. Bapak, mohon maaf, ini hutang sudah jatuh tempo. Bapak belum membayar hutang saya, belum sanggup membayar. Jadi solusi bagaimana? Solusi sekarang itu emas yang dulu Bapak jadikan sebagai jaminan hutang, jual. Jadi serahkan Bapak jual itu emas, nanti dari hasil penjualan ngasih jatah hutang saya. Itulah yang dasarnya fungsi dari rahan ataupun fungsi dari gadai ataupun anggunan. Jadi jangan dialih fungsikan. Jangan difungsikan anggunan untuk memanfaatkan, nyari keuntungan. Ini kesalahan dari kita kadang-kadang dalam praktek rahan. Kita kita ngasih hutang ke orang sebanyak 10 juta misalkan. Kemudian kita minta jaminan tanah. Nah, yang dasarnya fungsi tanah sebagai jaminan apa? Fungsi tanah ketika ketika jatuh tempo utang kita sebanyak 10 juta tadi, dan yang punya tanah itu tidak sanggup membayarnya, maka kita berhak nyuruh dia untuk suruh jual itu sawah. Bapak jualin itu sawah, nanti hasil penjualan bayar hutang. Itu doang fungsinya sebenarnya. Cuman sebagai jaminan hutang. Sekarang justru berbalik, nyari keuntungan. Akhirnya tidak lagi mendapatkan pahala dari ngasih hutang, karena yang pada dasarnya ngasih hutang itu bagian dari membantu mukmin, bagian dari membantu man farraja an qurbati akhi farrajallahu an qurbihi yaumil qiyamah. Siapa saja yang menyelesaikan masalah orang lain. Jadi orang lain lagi butuh uang, kita bantu dia. Itu kesusahan orang lain kita bantu, maka Allah nanti akan membantu kita ketika kita berhadap di padang mahsyar di hari kiamat. Jadi yang pada dasarnya ngasih hutang bagian dari membantu mukmin. Tapi sekarang kebalik. Sekarang yang ngasih hutang nyari kesempatan, nyari keuntungan, tidak lagi bertujuan untuk membantu. Ini saya kasih hutang Pak 10 juta ya.
Tapi syarat harus ada anggunan. Apa? Sawah. Tapi nanti sawahnya saya yang garap. Wow. Nah, ini yang seperti ini kalau disyarat dalam akad, apabila dia ketika ngasih utang tadi dan mensyaratkan harus ada anggunan dan nanti harus dia yang garap, ataupun si yang punya sawah garap nanti sebagian hasilnya ke dia, ini jelas riba. Kalau disyaratkan dalam akad jelas riba. Karena undang-undang utang piutang seperti yang kita sebutkan kemarin, kullu qardin yajurru naf'an lil muqridi fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di situ disyaratkan adanya manfaat yang balik ke si yang ngasih hutang, maka itu pasti riba. Tapi kalau atas inisiatif dia sendiri, kita nggak mensyaratin dalam akad. Misalkan kita udah ngasih hutang 10 juta, kita cuma minta ini sawah saya yang pegang. Artinya sawah itu sebagai anggunan, mungkin tanahnya, sertifikatnya kita yang pegang. Tapi kemudian itu yang kita ngasih hutang tadi, beliau itu merasa, oh bapak itu sudah masya Allah sudah ngebantu saya. Akhirnya beliau datang, Pak, ini mohon maaf, bapak sudah membantu saya. Ya sudahlah, ini tanah Pak pakai aja buat bapak. Kita tidak mensyaratkan dalam akad. Ini hukumnya, walaupun masih ada sebagian ulama yang perselisihkan, tapi masih ya alamas. Masih seperti yang berjalan di sebagian daerah seperti itu, tidak disyaratkan dalam akad, tapi atas inisiatif si yang punya sawah sendiri. Udahlah Pak, itu pakai aja buat bapak sudah membantu saya. Sudah ada nggak masalah lain yang legalkan bisa diolah sawahnya itu besar? Bisa diolah sama misalkan sama yang punya ya boleh diolah, tapi syaratnya nggak boleh disebutkan dalam akad tadi. Karena kalau disyaratkan dalam akad, artinya apa itu fungsi syarat itu bagi? Fungsi syarat nanti ketika itu bisa tuntut dia. Si yang ngasih hutang itu, yang ngasih pinjaman, dia berhak untuk nuntut. Kamu kan kemarin udah syarat, udah setuju dalam akad. Kenapa kamu nggak ngasihnya? Berarti itu artinya wajib sekarang. Sifatnya si yang punya sawah yang minjam uang tadi wajib memberikan sawah dia untuk yang ngasih pinjaman. Tapi kalau tidak disyaratkan dalam akad, atas inisiatif dia sendiri, misalkan setelah udah dipinjemin uang dia merasa terbantu, akhirnya dia ngebantu juga, labas. Dan itu bagian dari membantu, saling membantu lah. Yang nggak boleh kalau disyaratkan, syaratnya harus ada angguna, ngasih sawah, dan sawah itu saya yang garap. Nah ini jelas riba. Dan untuk masalah riba nggak ada satu mazhab pun yang membolehkan riba. Karena riba ini mujma'. Riba sesuatu yang ijma'. Tidak ada satu mazhab pun yang menghalalkan riba. Jadi kullu qardin, setiap utang piutang. Tapi seperti sebaliknya seperti tadi, bukan berarti situ nggak boleh ngegarap, boleh. Kalau misalkan dia ngasih silakan. Yang penting tidak boleh disyaratkan dalam akad. Kalau dia setelah terjadi akad dia ngasih, labas, baik. Ataupun misalkan seperti kita ngepinjam ke orang 10 juta, kemudian nanti dia ngebayarin, kita nggak nyuruh, nggak syarat apa-apa. Atas dia memang sudah merasa terbantu, akhirnya bisnisnya maju dengan modal yang kita kasih misalkan. Akhirnya dia ketika ngebayarin bukan lagi ngebayar 10 juta tapi dia tambah 11 juta, itu bagus. Kalau kita pinjam sama orang, itu disunnahkan ketika mengembalikan ataupun ketika ngebayar kembali, itu disunnahkan untuk kita lebihkan. Apabila kita dapat pinjaman dari orang 10 juta, nanti ketika ngebayar usahakan kita tambah sedikit. Kalau misalnya katanya dia pinjam uangnya 10 juta misalnya, tapi usaha gitu. Jadi saya ngomong kalau misalnya untung nanti ini kita bagi, itu termasuk riba. Hasilkan. Kalau ngomong gitu, kalau ada untungnya. Kalau disebutkan lemaka bermasalah. Cuman solusinya bagaimana? Ataupun ganti syarat. Gak usah akad utang. Udah kalau bapak kasih modal buat saya yang kerja, nanti kalau untung bagi 2. Jadi sekarang akadnya apa lagi? Bukan akad utang piutang, tapi akad mudharabah. Akad mudharabah itu apa ya? Kalau ini
Marhaba. Oh, rugi sama ya. Kalau mudharabah rugi sama. Marhaba. Jadi nggak usah ngasih pinjamin supaya kita terjamin utang kita bayar, minta gadai. Tapi nggak usah ada embel-embel, ntar saya tambah, nggak usah. Bilang aja ke dia nggak usah Pak, nggak usah embel-embel ntar. Kalau kamu mau ngasih nanti silahkan, kalau nggak ya sudah. Kalau misalkan nggak disyaratkan dalam akad, terus dia ngasih, alhamdulillah, ambil aja. Ya, itu bagian dari. Yang penting tidak boleh disebutkan di dalam akad. Kalau dalam hati boleh. Kalau dalam hati boleh, ya apa dalam hati? Kalau dalam hati, dalam hati silahkan. Karena fungsinya apa? Apa yang membedakan dalam hati, dalam akad? Karena sesuatu yang disebutkan dalam akad itu entar ada namanya berhak menuntut. Tapi kalau tidak disebutkan dalam akad, cuman misalkan kita ngasih utang ke orang, dalam hati kita ini kayaknya orang ini kalau saya ngasih utang biasanya antar nambahin. Ya bas, walaupun makruh sebenarnya, walaupun tidak haram, tapi itu kurang baik juga berharap seperti itu. Nah, kita ngasih benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu dia. Entar kalau misalkan dia nambahin juga, khair, alhamdulillah, terima. La ilaha illallah. Nah, jadi itu yang berdasarkan definisi rahan itu seperti itu, menjadikan benda yang berharga sebagai jaminan hutang yang fungsinya ketika hutang tidak sanggup dibayar maka diambil dari benda tadi. Maka usahakan ketika jaminan itu harus sesuatu yang lebih dari hutang. Jangan kita ngutangin 10 juta ngasih jaminan HP 1 juta, enggak, rugi. Harus apa namanya, bendanya harganya lebih dari utang. Siapa boleh jual jaminan ini siapa? Nah, itu si apa namanya, si yang punya barang atas izin kita. Tidak boleh ya, peminjam yang jual. Atas izin dia. Nah, berarti yang pada dasarnya harus saling mengizinkan. Soalnya benda marhun, misalkan saya ngasih saya minjem uang ke Pak Haji, kemudian saya kasih gadai misalkan emas. Itu emas kalau saya jual sebelum jatuh tempo, saya pengen jual itu tanpa saya izin nggak boleh. Harus ada izin dari yang, soalnya benda yang sudah dirahan itu sudah untuk jaminan hutang, yang kita jual kan kasihan hutang beliau. Begitu juga sebaliknya, beliau nggak boleh ngejual juga atas tanpa izin saya. Jadi beliau berhak apa? Nyuruh kamu jual itu. Kamu jual supaya nanti ambil uang, balikin jatah saya. Nah, itu rahan. Kemudian arkanur rahan, rukun dari rahan itu sendiri. Arkanur rahni arba'ah, ada 4 rukun. Supaya ada sah rahan minimal ada 4. Yang pertama marhun. Marhun artinya barang anggunan, barang benda yang dijadikan gadai. Yang kedua marhun bih. Marhun bih artinya hutang. Karena yang namanya rahan nggak mungkin kita ngasih gadai tanpa utang. Dari yang benda, kemudian yang kedua utang. Yang selanjutnya akidan, orang yang bertransaksi dari yang ngasih pinjaman sama yang nerima pinjaman. Kalau di sini berarti namanya rahin dan marhun. Rahin itu yang ngasih barang, yang gadai, artinya yang meminjam. Sedangkan murtahin nanti ada namanya murtahin. Murtahin artinya orang yang menerima benda barang anggunan tadi ataupun yang ngasih hutang. Yang terakhir wahuma rahin wal murtahin. Rahin artinya yang menerima pinjaman dan kemudian dia ngasih benda. Murtahin artinya yang ngasih pinjaman nanti kemudian dia mengambil benda sebagai anggunan. Yang terakhir sighah, harus ada sighah. Harus ada akad ijab dan kabul.
dari sirahin dan murtahin. Kemudian syurutul marhun, ini syarat benda yang dijadikan anggunan. Jadi enggak semua benda sah dijadikan anggunan. Syarat syurutul marhun, syarat benda yang sah dijadikan rahan ithnan, dua. Jadi benda yang kita jadikan sebagai gadai harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ayyakuna ainan, harus benda, tidak boleh hutang. Jadi jaminan atau jaminan ini hutang lagi, jaminan utang, jaminan untuk utang. Ya. Jadi jangan kita jadikan hutang jaminan untuk hutang. Makanya dalam hal ini saya sempat terbersit di pikiran. Marah. Ya itu, yang kita bahas itu sekarang. Ya. Dari tadi ya itu kita bahas. Jadi syarat yang pertama ain, harus benda. Sehingga tidak sah dia kita jadikan jaminan utang. Nah, makanya di sini perlu diperhatikan apabila kita jadikan jaminan deposito. Kadang-kadang kita punya deposito di bank 100 juta. Ya, kadang-kadang sebagian bank membolehkan kita jadikan jaminan itu untuk apa, misalkan untuk ngambil utang lain. Ya, seperti itu ya. Itu yang kita jadikan jaminan adalah hutang. Wallahu a'lam. Jadi hutang. Jadi kita punya deposito 100 juta, kemudian pengen hutang di bank 50 juta, kita jadikan jaminan yang 100 juta tadi. Subhanallah. Bank syariah membolehkan itu. Marhaba. Dari deposito. Subhanallah. Wallahu a'lam. Itu adalah uangnya di bank yang sama. Iya, misalnya kita di muamalah misalnya. Kamu 100 juta. Bisa utang 90. 9 yang tadi itu jadi tetap dia mungkin dia bahwa ini tunai juga karena dia tunai mereka. Akhirnya nggak ada utang-utang kalau gitu. Itu fungsi utang. Saya juga bingung. Gimana Pak? Mohon maaf. Ini perlu dijelaskan sama orang yang punya uang nih. Maksudnya? Ya, ya benar. Dan utang kita juga harus bayar. Berapa berbayar? Iya. Nah, sisinya itu harus dibayarkan. Keuntungan dari itu kewajiban untuk membayar pikiran dari sisinya ini harus dipenuhi oleh hutang. Kalau jaminannya tadi deposito. Makanya dalam hal ini betul perlu dicek kembali itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mereka ada dewan komisaris. ya wallahu a'lam, mungkin mazhab yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i, benda yang dijadikan jaminan harus benda, tidak boleh berbentuk utang. Jadi utang tidak boleh, karena alasannya kenapa? Salah satu alasannya karena utang ini li'annahu qabla qabdhi ghair mawthuq bihi. Nah, itu perlu diteliti apabila sebenarnya bukan utang. Saya punya duit. Saya simpan di bank. Iya. Ini uang saya jaminkan lagi ke dia. Saya nggak utang. Karena uang saya simpan ke dia. Artinya itu ngambil uang sendiri dong, bukan ngutang lagi. Administrasi ada adminnya, administrasi dulu itu pinjam
jaminannya itu Wallahu alam. Itu coba saya cek lagi, ntar saya cari di tanah misalkan. Iya. Yang membedakannya, di sini yang membedakannya. Apabila hutang, kenapa harus benda yang bisa dipegang? Nggak boleh sesuatu berbentuk utang, karena utang itu belum terjamin akan. Contoh misalkan, mungkin kalau di satu bank seperti tadi, ini makanya saya perlu teliti lagi. Itulah kita ngajarin orang-orang banyak uang seperti ini bakal timbul masalah baru. Tapi kalau misalkan kita contoh yang lain, misalnya ke satu bank, kemudian kita jaminkan misalkan ke bank yang lain, misalkan contohnya Pak Haji. Ini cuman saya utangnya sebenarnya bukan utang yang kita jaminkan, bukan. Jadi kalau misalnya mau dijadikan kayak tanah misalnya bisa, karena ini duit cash gitu, uang kita bukan uang kita, cuma kita simpan aja ke dia. Berarti sebentar. Enggak, di awalnya seperti ini Pak Haji. Kita sekarang pahami ini dulu, antar baru kita masukkan itu apakah masuk seperti ini atau tidak. Ini mazhab Syafi'i yang pertama, syarat benda yang dijadikan anggunan harus benda, tidak boleh berbentuk utang. Alasannya kenapa Ustaz? Alasannya kalau misalkan saya punya utang sama Pak Haji misalkan 100 juta. Artinya kemudian saya ngutang sama orang lain ngasih anggunan. Apa anggunannya? Itu utang sama Pak Andi. Ntar enggak, ini saya selesaikan ini dulu. Jadi ntar biar terbayang kenapa utang tidak boleh dijadikan benda, tidak boleh dijadikan anggunan. Ini kan utang, saya punya utang sama Pak Andi 100 juta. Kemudian saya mau utang sama Mas Agus 50 juta. Misalkan. Kemudian saya bilang sama Mas Agus, Mas, mohon maaf, tapi jaminannya apa? Oh, jaminannya utang saya sama Pak Andi. Nah, ini kan nggak boleh atau tidak seperti itu, nggak boleh. Kenapa alasannya? Karena yang namanya utang, yang namanya anggunan, fungsinya sebagai jaminan. Kalau utang itu bisa jadi beliau meninggal sebelum membayar, artinya belum bisa menjamin. Nah, itu yang pertama, hutang. Kemudian, mana Pak? Makanya nggak boleh. Jadi kan itu poinnya itu. Yang pertama nggak boleh karena yang namanya utang itu tidak terjamin. Enggak, ini lain masalah Pak. Ini selesaikan satu ini dulu. Jadi dalam hal ini sudah paham kan kenapa utang tidak boleh dijadikan benda anggunan? Karena utang ini tidak terjamin. Bisa jadi yang utang itu meninggal duluan, itu belum saya bayar. Itu yang pertama. Kemudian sekarang baru masuk di masalah yang jadi pertanyaan tadi, deposito tadi. Deposito itu bukan utang. Iya. Enggak, jadi pertanyaan seperti ini Pak Haji. Kalau misalkan wallahu alam, kita bermohon tidak, tiba-tiba itu bank bangkrut, na'udzubillah min dzalik, itu uang kita kemana? Artinya kalau dia bangkrut, duitnya kita pinjam juga 90. Dan duit saya ada 100 di situ. Duit saya masih ada 10. Sama. Oh, enggak, kalau misalkan seperti ini. Kalau seperti ini saya punya deposito di bank. Ya, 100 juta Pak Haji misalkan. Kemudian saya pengen ngutang sama orang lain, saya kasih deposito bank, orang lain nerima? Oh, enggak nerima. Harus ngutang di bank sama. Jadi kasarnya gini Ustaz. Kalau misalnya tadi ada 90 saya utang, saya nggak bayar. Dia ambil duit saya yang 100 di situ. Oh gitu. 90. Artinya saya sekarang sudah paham kejadian. Enggak, pertanyaan saya seperti ini.
Kalau misalkan kita punya deposito 100 juta. Kemudian saya ngutang misalkan di bank lain atau sama orang lain lah. Nggak ngasih dia. Nggak ngasih. Harus di bank yang sama. Wallahu alam. Harus dipegang itu fisiknya di dia. Itu uangnya sama dia. Iya, fisiknya. Berarti bukan jamin-jamin kalau seperti itu. Ganti syarat. Nggak usah jaminan itu saya ambil uang aja. Seharusnya. Kena penalti. Jadi nggak usah pakai bahasa jamin-jamin seperti itu. Sudah, ini saya ambil aja. Belum bisa dong, deposito kan jangka waktu. Belum bisa dicairkan Ustaz. Enggak, terus kenapa bisa dicairkan lewat utang? Dia pegang. Enggak, maksudnya seperti ini, mohon maaf Pak Ji. Apa bedanya, ini pertanyaan ya, apa bedanya kita misalkan kita ngasih deposito 100 juta, kemudian kita narik 50 juta, dengan kita ngutang lagi 50 juta, jaminan 100 juta tadi, sama aja nggak? Yang tadi kan pakai waktu. Misalnya depositonya 3 bulan. Kita butuhnya setelah masuk deposito itu kan butuh. Jadi kan 2 bulan lagi. Iya. Enggak, yang jadi pertanyaan saya bukan itu. Enggak, jadi saya butuh sekarang. Saya jaminkan itu deposito. Saya ambil misalnya 50. Yang membedakan apa itu apa? Benar. Iya. 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 Tapi yang berjalan sekarang di bank syariah membolehkan itu. Nggak di bank syariah gimana? Boleh. Jadi kalau deposito 100, kita ngutang 50, jadikan jaminan, membuat mereka ngebolehin. Ya. Lebih besar, lebih kecil. Yang mereka pasti di atas. Oh. Aduh. Subhanallah. Administrasi. Iya, iya. Iya, iya. Udah dipotong ke sana ya. Artinya subhanallah. Tapi untuk pengutang tempat lain nggak dibolehin. Jadi yang hukum dasar, hukum fikih, utang tidak boleh dijadikan sebagai jaminan. Cuma untuk deposito seperti tadi harus di bank yang sama. Apakah itu berbentuk jaminan atau mungkin Allah. Insyaallah. Coba insyaallah ntar saya cari lagi jawabannya apakah. Tapi bank syariah membolehkan, subhanallah. Kata-katanya itu kalau utang dijaminkan utang, itu kan utang, itu aja. Jadi dia itu tidak ada. Iya, iya. Nggak bisa kita ambil aja karena punya waktu tadi. Iya. Itu yang orang
Oh. Oh. Iya benar. Subhanallah. Jadi yang pertama syaratnya harus benda. Syarat yang kedua wa an yasihha bai'u. Jadi benda yang dijadikan anggunan harus benda yang sah dijual. Sehingga kalau benda najis ataupun benda yang tidak bermanfaat, benda yang tidak memiliki harga, ini semuanya tidak sah dijadikan anggunan. Tapi untuk deposito tadi itu jadi masalah baru bagi saya, insyaallah. Coba saya cara amat. Iya, cara saya carikan jawabannya apakah sesuai dengan yang di fikih atau tidak sesuai, wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam.